Assalamualaikum Sobat YouTube, balik lagi di channel Daun Pixel. Dan ini adalah video yang ketiga, part ketiga dari dasar-dasar Pixel Lab. Oke, di part ketiga ini kita akan membahas icon yang di bagian bawah lagi. Dan yang ketiga kita akan bahas di yang ini, yang icon segi 6 ini. Jadi di Pixel Lab ini kita bisa menginsert ada objek sama teks. Nah, di sini khusus untuk menambahkan teks, dan di sini untuk menambahkan objek. Objeknya bisa berupa gambar, hasil draw, hasil menggambar, ada shape, bezier, dan panah arrow. Oke. Oh ya, di sini juga ada stiker. Nah, di video sebelumnya saya lupa menjelaskan di bagian teks itu tentang to front sama to back ini. Nah, jadi supaya tutorialnya lengkap, jadi saya akan coba menjelaskan to front to back tadi. Oke. Misalkan di sini ada dua, kita akan misalkan ada dua teks, kita copy dulu. Misalkan ada dua teks yang berbeda, biar beda kita warnain satu. Oke, yang berbeda. Kemudian posisinya itu seperti ini. Nah, yang biru ada di atas. Nah, kita bisa mengubah posisi yang biru ini menjadi di bawah dengan menggunakan ini, to back. Nah, maka dia akan menjadi di bawah, posisinya di bawah. Begitupun dengan yang to front ini, kita pindah posisinya menjadi di atas. Jadi itu adalah fungsi to back dan to front. Kita mindahin posisi gitu. Ini posisi lapisan ya, posisi layer, bukan posisi seperti ini, posisi letaknya di. Oke. Nah, ini juga bakal otomatis berpindah di layernya gitu. Ketika kita to back, maka dia akan bergeser. Ini akan bergeser karena posisinya ada di bawah. Oke, lanjut ke objek di sini. Sebelumnya kita hapus dulu teks ini. Oke, kita di sini objek, mulai dari stiker. Oke, teman-teman pasti udah tahu lah stiker. Ini ada stiker yang disediain sama emoji juga, tinggal diklik aja di insert. Oke. Kemudian di sini ada import gambar. Kita pilih dari galeri, misalnya pohon ini, apa namanya, gambar belalang contohnya. Oke. Kemudian draw, di sini kita bisa menggambar dengan beberapa settingan. Di sini ada pen size, smoothness, fitur fill inside. Ketika kita menggambar maka dalamnya akan terisi, dash line, garis putus-putus, ada neon effect, dia akan bersinar neon, sama ada blur radius. Nah, jadi ini semakin blurnya itu. Oke. Nah, oke. Kemudian ada bezier. Nah, di sini kayak mirip-mirip lah sama apa ya, mirip-mirip sama pen tool ya. Nah, gitulah. Ini jadi bisa disetting, kita bisa membuat bentuk apa. Ini identik dengan lengkungan, membuat lengkungan gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu kan. Kemudian di sini ada settingannya. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian yang terakhir ada arrow, panah nih, size, ada beberapa pilihan. Nah, ketika kita klik yang ini, itu yang akan diubah. Nah, klik yang ini yang akan diubah. Oke. N arrow. Nah, ini awal N-nya bisa diperkecil, diperbesar, bisa digeser lagi hingga 500%, 600% ya. Opacity, opasitas, fill color seperti biasa. Stroke, ada stroke-nya juga. Kemudian apalagi di sini, opacity stroke-nya. Stroke color juga ada. Kemudian, nah oke, sampai di sana aja. Nah, jadi itu yang ada di
di icon objek di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu ini. Nah, di sini ada banyak pilihan seperti yang ada di font, seperti yang ada di teks ini. Oke. Sekarang kita ubah dulu objeknya ini jadi shape aja biar lebih mudah. Ini ada shape, banyak shape. Oke, ada banyak shape. Kita ubah jadi lingkaran misalnya. Nah, di sini ada edit. Untuk menu edit kita mengubah bentuknya atau mengubah warna tadi. Kemudian di sini ada delete dan crop. Nah, ini untuk memotong atau untuk cropping. Nah, seperti itu. Kemudian ada duplicate, ada copy. Kemudian ada to front to back seperti sebelumnya. Position, position. Ada relative position, relative size. Ini kalau di font itu text size, kalau di objek ini di shape ini ada relative size. Jadi ini bisa kita perbesar menggunakan fitur ini. Nah, di sini ada enable sama enggak nih. Kalau kita enable main ratio, dia akan bergeser antara lebar dan tinggi itu sama. Dia akan maintain gitu, dia tetap terjaga rasionya. Nah, jika tidak di enable dia bakal nggak terjaga rasionya, jadi ini gitu, dia bakal begitu hasilnya. Oke, kemudian ada color, memberikan warna. Seperti biasa ada color sama gradient, fungsinya sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian ada tekstur, ini pun sama dengan yang ada di teks. Kita praktikkan saja contoh yang tadi. Kita kasih daun ini bunga ya, daun main deh. Nah, ini enggak work ya, coba kita ulang lagi, coba kita ulang pakai tekstur, apakah berhasil atau tidak. Nah gitu. Oke, berhasil. Nah, ini tekstur, kita bisa ubah scale-nya seperti itu ya. Oke, kita buang dulu. Nah, setelah itu ada opacity biasa. Oke, kemudian di sini ada color filters. Nah, di sini ada color filtersnya. Kita bisa mengatur saturasi, brightness, kemudian kontras, dan ini hue-nya. Ini kalau dia berubah, coba kita ubah hue kalau dia berwarna biru. Oke, ini color filters, kita ubah hue-nya. Nah, ini berhasil ya, kita bisa ubah hue-nya. Nah, ini bisa. Kemudian ada stroke, garis tepi seperti biasa. Kemudian ada eraser untuk menghapus. Nah, di sini ada penghapus secara langsung, ini ukuran penghapusnya, ini radiusnya. Oke, ini penghapusnya. Ini, nah ini antara jarak antara kursor dengan penghapusnya. Oke, kemudian di sini ada masking. Jadi ketika kita pilih ini, kita bisa hapus gitu. Nah, atau masking berupa persegi, kita ambil yang di tengah. Nah, seperti kita buang yang di tengah, kita ambil yang di tengah gitu. Kemudian ada lingkaran. Nah, seperti itu di menu eraser ini. Oke, kemudian di sini ada rotate seperti biasa, ini adalah rotasi. Kemudian 3D rotate juga sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada 3D shape. Nah, ini ada 3D shape. Kalau di teks itu 3D text, ini 3D shape. Nah, di sini kita bisa atur bagaimana rotasinya, ada perspektif dan oblique. Nah, teman-teman bisa atur sesuai keinginannya. Ini sebatas video untuk mengenalkan fitur-fitur yang ada di Pixellab. Selanjutnya ada perspektif, kita bisa ubah perspektifnya
seperti itu. Kemudian ada shadow, bayangan, sama inner shadow juga sama. Jadi bayangan yang ada di dalam, jadi di dalam bayangan itu ada di dalam. Kemudian ada turun hujan, emboss. Ini emboss. Nah, ini untuk membuat cahaya. Ini angle cahayanya bisa diatur, intensity-nya, dan di sini ada ambient light, specular hardness. Nah, kemudian bevel. Nah, bevelnya juga bisa diatur. Oke. Nah, habis sudah pembahasan di objek ini. Untuk part selanjutnya di part 4 kita akan membahas tools yang ada di sini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan wassalamualaikum. Thank you.